Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bang Ilham, yaitu anggota IMM FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum masuk pertanyaan, apa sih Bang IMM itu? IMM itu merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak dalam 3 ranah: kepada kemahasiswaan, terhadap mahasiswa, kemasyarakatan, terhadap masyarakat, dan juga dalam isi keagamaan. Jadi dalam bentuk ranah itu IMM bergerak secara masif dalam bentuk organisasi mahasiswa Islam. Itu masuk ke pertanyaan Bang ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi IMM tersebut bentuk dan diorganisir? Apakah strukturnya cenderung birokratis dengan hierarki yang jelas atau lebih fleksibel dengan struktur yang lebih terdesentralisasi? Secara struktur IMM sendiri memiliki hierarki yang sangat jelas. Artinya hierarki yang sudah dibentuk itu mengikuti dari hierarki yang ada di atasnya. Karena lingkupnya IMM Renaissance FISIP itu berada di lingkup fakultas yang ada di suatu universitas, itu mengikuti hierarki yang sama dengan adanya hierarki di atasnya dalam lingkup kota maupun kabupaten. Dan begitu juga sebaliknya, kota kabupaten juga mengikuti hierarki yang sama dengan pimpinan yang ada di tingkat daerah, pun juga daerah mengikuti hierarki yang pusat. Jadi secara hierarki kita jelas ada dari struktur, kemudian ada pola komunikasi dan bentuk struktur anggota yang sangat jelas. Berarti seluruh Indonesia sama hierarki? Ya, hierarkinya sama. Yang itu dari ketua, kemudian turun ke sekretaris bendahara, lalu kemudian di bawahnya ada hierarki. Ini yang dimaksud hierarki organisasi atau hierarki? Oh, kalau hierarki organisasi kita runtut dari pusat sampai ke tingkat paling bawah komisariat. Jadi tingkat pusat itu adalah tingkat nasional, kemudian tingkat daerah itu di tingkat provinsi, kalau tingkat cabang itu di tingkat kabupaten kota, kalau tingkat komisariat itu di tingkat fakultas atau universitas gitu. Siap ya. Untuk pertanyaan kedua Bang, apa kelebihan dan kelemahan dari struktur IMM tersebut? Apakah struktur tersebut mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi atau justru menghambatnya? Secara tujuan pasti dalam bentuk landasan IMM sendiri itu memiliki tujuan yang jelas. Kita ingin mewujudkan akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Artinya kita sebagai tangan kanan atau sayap dakwahnya Muhammadiyah itu berperan penting dalam merealisasikan cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi tujuannya sangat jelas. Kemudian kelebihan dan kelemahannya itu saya kira memang melihat dari tantangan organisasi ke depan. Artinya dalam suatu tujuan itu pasti ada rintangan. Jadi dilihatnya itu lebih kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan seiring dengan berjalannya zaman, bisa menghadapi sebuah tantangan yang ada dan harus bisa mencapai suatu tujuan yang sudah ada dan itu harus dicapai. Pertanyaan yang ketiga Bang, bagaimana organisasi IMM menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan dalam kompetisi atau tren sosial seperti yang beredar sekarang di media sosial yang untuk meningkatkan eksistensi lah. Dalam beradaptasi dalam lingkup eksternal, pasti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terkhusus di Komisariat Renaissance FISIP itu mampu dalam beradaptasi karena kita banyak sekali aktivitas yang itu mengadopsi dari kebudayaan atau kebiasaan yang baru. Tapi kemudian kita nggak bisa menelan mentah-mentah terhadap budaya itu. Tetap kita bisa saring, kemudian kita ambil hikmahnya. Jadi artinya dalam beradaptasi lingkup eksternal sekarang dalam era globalisasi, digitalisasi, dengan maraknya bentuk-bentuk ancaman baru dalam organisasi, saya kira dalam Komisariat IMM Renaissance FISIP masih bisa beradaptasi akan hal itu dan kita masih bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan yang di awal tanpa menghilangkan suatu masalah gitu.
Siap. Pertanyaan yang keempat, Mon. Apakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari organisasi ini dan bagaimana keberhasilan dalam mencapainya? Dalam pencapaian jangka panjang dan jangka pendek itu kita melihat dari suatu ketercapaian suatu agenda atau program kerja. Biasanya kalau mengukur ketercapaian jangka pendek itu dilihat dari sejauh mana konsepan yang dibuat dalam satu agenda. Misal kita memiliki konsepan terkait kajian atau seminar, yang itu kalau kita lihat dalam jangka pendek memang secara pemahaman kita ingin memberikan materi yang sifatnya itu formalitas atau materi yang formal. Tapi dalam jangka panjang kita bisa mengukur bahwa pasca dari agenda ini itu nggak cuma kita memberikan materi di hari H, tapi di pasca itu kita bisa memfollow up materi itu. Artinya ada bentuk ketercapaian yang sifatnya jangka panjang gitu. Jadi dari materi-materi yang sudah didapatkan di hari H itu kita coba follow up, karena kita harus bandingkan dengan pemahaman orang-orang yang mengikuti di pra dengan pasca. Nah, baru dari hasil itu kita evaluasi, kita beri nilai. Dari nilai itu baru kita mengkategorikan apakah orang-orang yang mengikuti kegiatan ini atau kader-kadernya ini dia tergolong dalam orang yang relatif maju atau relatif terbelakang. Nah, itu yang kemudian kita follow up. Kalau semisal orang yang dikategorikan sebagai orang yang relatif ke belakang, itu berarti perlu ada follow up yang lebih dalam. Kalau relatif maju artinya perlu ada upaya untuk mengkoordinir atau mendampingi agar kemudian pemahaman yang dia telah dapatkan secara bagus itu bisa dia kembangkan nantinya. Nah, itu menurutku salah satu bentuk mengukur dari segi jangka pendek sama jangka panjang gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana organisasi mempromosikan semangat tim dan kerjasama di antara anggotanya? Apa strategi yang digunakan untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama di EMM? Dalam upaya untuk mewujudkan semangat bersama antar anggota itu yang kita lakukan, memang kita banyak melakukan pertemuan secara kultural. Artinya secara agenda yang ada di komisariat itu kita nggak melaksanakan hanya karena datang karena agenda, tapi kita datang karena suatu kebutuhan yang memang kita perlukan. Contoh ketika ada kajian, ketika ada seminar yang itu sifatnya agenda komisariat yang wajib diikuti. Nah, pasca itu kita untuk melakukan pertemuan secara kultural. Kita bisa bertemu di ruang-ruang yang tertutup, terbuka, atau bahkan di kampus sekalipun, di ruang-ruang yang sekiranya itu mendukung untuk melakukan pertemuan. Dan hasil dari pertemuan itu kita nggak membahas ya hanya sekedar materi formalitas, tapi kita juga membahas hal-hal yang sekiranya substantif mengenai perkenalan diri, kemudian mempererat tali hubungan persaudaraan satu sama lain. Jadi kedekatan secara emosional itu akan terbentuk melalui sana. Karena orangnya dekat, orangnya mampu berkenalan dengan baik, akhirnya relasi yang kuat itu terjalin. Yang itu pada akhirnya membangun semangat para anggotanya. Karena pada akhirnya setiap anggota yang ada di setiap komisariat akan menganggap bahwa anggota-anggota itu sebuah keluarga, bukan lagi teman. Jadi salah satu untuk upayanya itu tadi menganggap bahwa kita itu suatu keluarga yang harus saling menjaga satu sama lain dan saling mensupport. Tidak boleh ada yang meninggalkan, tidak boleh ada yang menjelekkan. Jadi tetap harus support satu sama lain demi mencapai tujuan suatu organisasi tersebut gitu. Kalau strateginya sebenarnya kalau ngomong strategi banyak, cuman paling umum tadi yang penting melakukan komunikasi yang sangat masif, intensif, itu harus sering dilakukan setiap antar anggota, maupun bisa bertemu maupun bisa lewat media sosial melalui chat dari WhatsApp, Instagram. Selanjutnya apa? Pertanyaan terakhir, bagaimana organisasi menangani konflik atau perbedaan pendapat di antara anggotanya? Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma organisasi dipertahankan? Dalam setiap organisasi pasti memiliki banyak konflik ya. Konflik itu tidak bisa dihindari satu sama lain. Cuman dalam organisasi itu kita mengenal ada yang namanya manajemen konflik. Artinya dalam suatu konflik itu nggak boleh dibiarkan, tapi harus kita manajemen, kita selesaikan satu sama lain. Nah, salah satu strateginya yang kita lakukan itu yang pertama memang kita melakukan
komunikasi awal. Kalau semisal ada bentuk konflik yang itu di antara anggota dengan anggota, berarti kita harus mempertemukan. Kalau memang nggak bisa, kita coba melakukan mediasi yang sekiranya itu memerlukan orang ketiga sebagai pihak penengah. Kalau memang tidak bisa, berarti kita mencari jalur kekeluargaan. Artinya kita coba mulai berkumpul semuanya, menceritakan satu sama lain, istilahnya kita saling curhat, apakah keresahan, kendala sama keorganisasian. Karena lagi-lagi kita menganggapnya organisasi itu bukan suatu wadah yang sikapnya formalitas, tapi kita pengen jangka panjangnya itu terasa, karena kita satu keluarga, satu atap, satu rumah, satu organisasi, yang kita lahirnya sama-sama dalam suatu organisasi. Jadi kita memiliki rasa kebersamaan untuk membangun tujuan bersama-sama. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada suatu konflik, pasti harus ada yang menginisiasi untuk menyelesaikan. Karena lagi-lagi konflik itu sebenarnya seperti efek bola salju. Ketika snowball ketika mulai memanas dan pada akhirnya tidak terselesaikan, itu akan menjadi bola salju yang akan semakin membesar dan itu akan mengancam stabilitas organisasi. Gitu. Jadi dalam melihat suatu konflik itu harus dilihat apakah konflik ini bersangkutan dengan stabilitas organisasi. Kalau emang nggak berpengaruh ya sudah, berarti bisa diselesaikan secara personal. Kalau memang ada sangkut pautnya dengan permasalahan organisasi, berarti kita bisa kemudian menyelesaikan secara keorganisasian seperti itu. Jadi ada dua jalur yang bisa ditempuh. Pribadi secara anggota kita bisa bertemu langsung, atau secara keorganisasian gitu. Itu sih kalau dalam melihat menghadapi konflik yang ada dalam organisasi. Tapi itu rata-rata dan itu yang keluar itu penyebabnya kayak gimana? Keluarnya rata-rata karena apa? Mungkin permasalahan yang paling umum ya, seorang anggota itu akan terkendala dalam akademik, ya kan? Terkendala akademik, tapi dia nggak bisa memaksimalkan perannya sebagai anggota di organisasi. Nah, salah satu alasan yang menurutku kurang masuk akal, karena memang kita di sisi lain juga sama-sama belajar, sama-sama kuliah. Cuman di sisi lain organisasi sebenarnya nggak memberatkan untuk kuliah. Justru organisasi itu mampu untuk menjadi wadah tambahan bagi seorang mahasiswa itu untuk mengembangkan skill, pengetahuan yang sekiranya dia tidak dapatkan di kuliah. Jadi artinya ketika kita mau menyalahkan akademik, tentu saja kalau menurut nggak bisa. Tergantung akademiknya sesibuk apa kita melakukan akademik gitu. Jadi yang paling penting organisasi juga bisa berpengaruh terhadap dunia perkuliahan gitu. Kalau tadi ada yang sedikit menarik Bang, kalau berbicara tentang akademik tadi EMM itu terus proses akademinya tinggi kan? Kalau mengikuti IMM itu sebenarnya kita nggak ada persyaratan khusus apakah orang ini pintar, tidak pintar, orang ini memiliki daya kritis yang kuat atau tidak memiliki daya kritis. Intinya orang-orang yang melakukan atau yang ingin mengikuti sebuah organisasi pada umumnya, terkhusus tadi IMM, yang penting mereka memiliki kemauan belajar yang tinggi, minimal itu. Karena percuma ketika orang pintar memiliki daya kritis yang tinggi, cuman ketika dia puas diri dan nggak mau belajar lagi, akhirnya akan lupa. Jadi sebenarnya kita juga agak meresahkan ketika orang-orang yang udah pintar tapi dia mawas diri, akhirnya kemudian dia puas diri. Percuma kemudian ketika dia paham tapi nggak mempraktekkan. Nah seperti itu. Apalagi kita di mahasiswa FISIP ditekankan bahwa laboratoriumnya FISIP itu di masyarakat. Artinya dalam setiap disiplin ilmu yang ada di FISIP itu pasti akan berhubungan dengan ilmu sosial. Akhirnya kita harus mengimplementasikan setiap pemahaman kita yang berada di kampus maupun di luar kampus itu ke masyarakat. Terima kasih Bang pelajarannya. Oke, sama-sama ya Bang Pasya. Iya. Sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membagikan hasil analisa saya menggunakan teori Talcott-Parsons, yaitu teori agil. Pertama ada adaptasi, goal, integration, dan latensi. Adaptasi yang artinya bagaimana organisasi IMM harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Menurut informan yang diwawancarai, organisasi IMM mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya karena banyak sekali aktivitas yang mengadopsi dari kebudayaan dan kebiasaan yang baru, akan tetapi tidak semata-mata bisa diterima langsung. Tetapi difilter terlebih dahulu mana yang baik dan buruk untuk organisasi. Yang kedua ada goal. Goal adalah suatu organisasi harus memiliki tujuan organisasi baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. IMM memiliki tujuan untuk terbentuknya akademisi muslim yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dalam hal tujuan jangka pendek atau panjang, IMM melihat dari ketercapaian suatu agenda atau program kerja. Tujuan jangka pendek dilihat sejauh mana konsepan yang dibuat suatu agenda, misal memilih kajian atau seminar. Kalau dilihat secara jangka pendek, IMM ingin memberikan materi formalitas. Akan tetapi dalam jangka panjang, IMM bisa mengukur pasca dari agenda ini tidak hanya memberikan materi di hari H, tetapi akan memfollow up materi-materi yang diberikan. Dari materi-materi yang diberikan, IMM akan memfollow up untuk dibandingkan yang ikut di hari H, pra, dan pasca. Dari hasil itu akan dievaluasi. Integration adalah bagaimana organisasi IMM ini mengintegrasikan anggotanya. IMM banyak melakukan pertemuan secara kultural yang sifatnya agenda komisariat, contoh seperti kajian dan seminar. Pertemuan kultural tidak hanya membahas materi, tetapi membahas hal-hal yang substantif mengenai perkenalan diri, mempererat tali persaudaraan satu sama lain. Jadi, dari sanalah kedekatan emosional terbentuk dan terjalin relasi yang baik. IMM menganggap anggota keluarga dan support satu sama lain. Kuncinya, anggota melakukan komunikasi secara masif. Latensi yaitu pemeliharaan pola. Bagaimana organisasi menangani konflik atau perbedaan pendapat di antara anggotanya? Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma organisasi dipertahankan? IMM menggunakan manajemen konflik dengan cara mempertemukan pihak yang berkonflik, mediasi yang merupakan orang ketiga, dan menggunakan jalur kekeluargaan dengan menceritakan satu sama lain apa kendala di suatu organisasi. Karena IMM satu keluarga, satu organisasi yang harus cepat diselesaikan kalau ada konflik, karena dapat mengancam stabilitas suatu organisasi yang berpengaruh pada tujuan organisasi.